Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sih di dunia ini yang tidak mengenal oksigen? Senyawa berbentuk gas dengan rumus molekul O2 sebagai sumber untuk pernapasan. Oksigen berada di udara dengan kelimpahan sebesar 20,95%, menjadi senyawa yang sangat penting bagi kehidupan. Bahkan, pada saat pandemi COVID-19 berlangsung, kebutuhan pasokan oksigen meningkat secara drastis. Untuk itu, kami dari kelompok 4 kelas unsur dan senyawa anorganik A, dengan saya sendiri Indah Ainurani beserta rekan-rekan saya Dedi, Yolanda, dan Mita, akan membantu mengenal lebih dekat mengenai apa itu senyawa oksigen. Oksigen sendiri memiliki peranan yang luar biasa dalam industri, di antaranya adalah bahan baku proses pembakaran, oksidasi, dan pengolahan air limbah, meningkatkan pemulihan minyak dan proses gasifikasi, serta produksi hidrogen hingga pada sektor medis. Oleh karena banyaknya peran oksigen dalam industri, sehingga dalam 5 tahun terakhir, pasar oksigen industri terus mengalami pertumbuhan yang stabil. Pada tahun 2018, harga pasar oksigen mencapai 48,18 miliar US dollar, dan pada 2019 mencapai 52,46 miliar US dollar, dan mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada 2020 hingga mencapai 58,41 miliar US dollar. Selanjutnya, mengalami pertumbuhan yang cukup stabil kembali pada tahun 2021 yang mencapai 61,02 miliar US dollar hingga pada akhirnya tahun 2023 mencapai 71,21 miliar US dollar. Nah, beberapa sektor utama pengguna oksigen adalah di antaranya yang pertama ada medis dengan permintaan yang tinggi untuk oksigen cair dan tabung oksigen selama masa pandemi. Sektor yang kedua adalah industri, di antaranya industri produksi baja dan logam yang berada di Amerika Serikat. Industri otomotif yang berada di Jepang. Jepang menggunakan oksigen untuk pengelasan, pemotongan, dan pengerjaan logam. Dan industri manufaktur di India. Yang terakhir adalah energi dan pembangkit listrik yang berada di Cina, menggunakan oksigen sebagai bahan bakar dan mendukung produksi hidrogen, serta proses pengolahan air limbah. Dan yang terakhir ada tantangan dalam pasar industri oksigen. Yang pertama adalah fluktuasi harga energi. Yang kedua, ketidaksetimbangan sektor, di mana pada tahun 2020 kemarin terjadi ketidaksetimbangan sektor akibat pandemi COVID-19, sehingga sektor medis mendominasi pasar industri oksigen. Yang ketiga adalah peraturan lingkungan mengenai emisi karbon, di mana produksi oksigen sendiri mengeluarkan emisi karbon yang sekarang telah terdapat peraturan pembatasan emisi karbon. Yang terakhir adalah persaingan yang ketat di antara berbagai perusahaan yang menawarkan harga yang kompetitif. Kemudian bahan dasar dari oksigen itu ada tiga. Yang pertama atmosfer, air, dan organisme hidup. Atmosfer merupakan lapisan gas yang menyelimuti bumi dengan kandungan oksigen sekitar 21% dari total volumenya, menjadikannya sumber utama oksigen bagi kehidupan. Dalam industri, oksigen diekstraksi dari atmosfer menggunakan teknologi seperti distilasi fraksional udara cair untuk berbagai keperluan, termasuk medis dan industri. Selain itu, siklus oksigen yang melibatkan fotosintesis dan respirasi menjaga keseimbangan kadar oksigen di atmosfer, mendukung keberlangsungan hidup di bumi. Yang kedua adalah air. Air merupakan bahan baku oksigen karena dalam molekulnya terdapat atom oksigen yang dapat dilepaskan melalui proses tertentu. Selain itu, air juga digunakan dalam industri elektrolisis untuk menghasilkan oksigen dan hidrogen secara terpisah, menjadikannya sumber penting oksigen bagi kehidupan dan kebutuhan manusia. Yang terakhir yaitu organisme hidup, terutama tumbuhan, alga, dan fitoplankton merupakan bahan baku oksigen karena mereka memproduksi oksigen melalui proses fotosintesis. Dalam proses ini, organisme tersebut menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan air dari lingkungan. Kemudian, dengan bantuan sinar matahari, mengubahnya menjadi glukosa dan oksigen. Oksigen dihasilkan dilepaskan ke atmosfer sebagai produk sampingan, yang kemudian digunakan oleh makhluk hidup lain untuk respirasi. Selanjutnya yaitu proses produksi. Sumber utama oksigen ada tiga, yaitu tumbuhan hijau, fitoplankton di lautan, dan hutan tropis. Tumbuhan hijau melakukan fotosintesis yang menghasilkan oksigen sebagai produk samping. Proses ini terjadi ketika tumbuhan mengambil karbon dioksida dari udara dan air untuk menghasilkan glukosa dan oksigen dengan bantuan energi cahaya matahari. Fitoplankton di laut
seperti alga juga melakukan fotosintesis dan menyumbang sekitar 50-70% dari oksigen yang ada di atmosfer bumi. Hutan tropis, terutama yang ada di Amazon dan hutan-hutan lain di dunia, berperan sebagai paru-paru dunia karena menghasilkan banyak oksigen melalui fotosintesis. Hutan juga berperan dalam menjaga keseimbangan oksigen di atmosfer. Selanjutnya yaitu metode-metode dan reaksinya. Terdapat 3 metode. Yang pertama yaitu fotosintesis. Reaksi fotosintesis yang menghasilkan oksigen terjadi di sel tumbuhan hijau, terutama di kloroplas, dengan bantuan cahaya matahari, di mana 6 molekul karbon dioksida dari udara dan 6 molekul air dari tanah menggunakan energi dari cahaya matahari, menghasilkan 1 molekul glukosa sebagai sumber energi bagi tumbuhan dan 6 molekul oksigen yang dilepaskan ke atmosfer. Yang kedua yaitu fotolisis atau pemecahan air. Energi dari cahaya matahari menyebabkan pemecahan molekul air menjadi ion hidrogen, elektron, dan oksigen. Oksigen yang dihasilkan selama fotolisis air dilepaskan ke atmosfer sebagai produk samping. Yang ketiga yaitu destilasi fraksional udara. Secara umum tidak ada reaksi kimia yang terjadi dalam proses destilasi fraksional udara karena proses ini hanya melibatkan perubahan fisik berupa pemisahan komponen berdasarkan perbedaan titik didih. Selanjutnya, kita akan membahas negara penghasil oksigen terbesar di dunia, yaitu ada Brazil, kedua Indonesia, yang ketiga adalah Republik Demokratik Kongo. Ketiga negara tersebut memiliki peran penting dalam penghasil oksigen karena hutan-hutan tropis yang dimilikinya. Yang pertama, kita akan bahas negara Brazil. Salah satu negara yang memiliki peran penting dalam kehidupan kita di planet ini, yaitu Brazil. Mengapa Brazil begitu istimewa dalam memproduksi oksigen? Yang pertama, hutan Amazon sebagai paru-paru dunia. Brazil sebagai rumah bagi hutan hujan Amazon. Hutan tropis tersebut memiliki 5,5 juta kilometer persegi. Amazon memproduksi sekitar 20% dari oksigen global melalui proses fotosintesis. Tumbuhan di hutan ini termasuk pohon-pohon besar dan tanaman kecil, menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen sebagai sampingannya. Amazon juga memiliki ekosistem dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, lebih dari 390 miliar pohon dari sekitar 16.000 spesies. Tiap tanaman ini memainkan peran penting dalam siklus karbon dan oksigen global. Namun, peran Brazil sebagai penghasil oksigen menghasilkan tantangan serius akibat deforestasi, penebangan hutan untuk perkebunan, peternakan, dan aktivitas manusia lainnya, mengurangi kemampuan Amazon untuk memproduksi oksigen. Jika tidak dilindungi, paru-paru dunia ini dapat berubah menjadi sumber karbon, alih-alih penyerap karbon. Selanjutnya adalah Indonesia. Salah satu keajaiban alam Indonesia yang mungkin belum banyak dikenal tetapi memiliki peran luar biasa, yaitu tempatnya Gili Iyang, sebuah pulau kecil di Madura, Jawa Timur. Gili Iyang bukan hanya sebuah tempat yang menakjubkan, tetapi juga simbol kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Gili Iyang terkenal memiliki kadar oksigen yang sangat tinggi, mencapai 21,5%. Ini adalah salah satu tertinggi di dunia, membuatnya dijuluki sebagai pulau oksigen. Bandingkan dengan kadar oksigen rata-rata di daerah lain yang hanya sekitar 20,9%. Tingginya kadar oksigen ini membuat Gili Iyang menjadi tempat yang ideal untuk kesehatan, terutama bagi mereka yang ingin menghirup udara segar alami tanpa polusi. Selain Gili Iyang, Indonesia juga memiliki banyak hutan hujan tropis yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Dan yang ketiga adalah Republik Demokratik Kongo. Seperti halnya dengan hutan Amazon, hutan hujan Kongo mencakup sekitar 60% wilayah Republik Demokratik Kongo dan lebih dari 80% kawasan hutan utama di Afrika Tengah. Sebagian besar wilayah hutan hujan Demokratik Kongo ini belum terjangkau oleh infrastruktur modern seperti jalan raya atau transportasi besar yang biasanya menjadi awal dari deforestasi masif. Menurut data Global Forest Watch 2021, laju deforestasi di hutan hujan Kongo adalah 0,14% per tahun, lebih rendah dibandingkan hutan Amazon yang mencapai 0,52 per tahun. Selain itu, tingkat industrialisasi yang sangat rendah dengan kontribusi sektor industri terhadap PDB nasional sekitar 31%. Selain itu, emisi karbon dari RDK hanya mencapai 0,03 gigaton per tahun. Hal itu lebih rendah daripada Amerika Serikat yang mencapai 5 gigaton per tahun. Demikianlah pengetahuan yang dapat kami sampaikan tentang top 10 chemical in the world, yaitu oksigen. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk teman-teman.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.